Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Kalau dalam keadaan baik, puji Tuhan. Walaupun juga dalam keadaan tidak baik, puji Tuhan juga. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memberikan pengharapan. Dan kita percaya di dalam Tuhan Yesus ada selalu pengharapan, ada selalu kekuatan. Pasti Tuhan melawat, Tuhan menjamah kita. Mari saudara, kita mau senangkan hari Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau berdoa lebih dulu sebelum kita mengangkat pujian yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan di dalam Tuhan hadirat-Mu. Kami menghampiri tahta-Mu, ya Tuhan Yesus, layakkan kami untuk kami dapat Tuhan menyenangkan hati-Mu di dalam persekutuan mesbah doa pagi kami ini. Bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang siap Tuhan ingin mengikuti setia untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan urapi kami supaya Tuhan kami boleh ada kuasa urapan-Mu, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesembuhan, kesehatan, dan pengampunan daripada-Mu, dan memberikan kekuatan, pengharapan bagi yang lemah, bagi yang susah, bagi yang berbeban berat. Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan iblis mengganggu, menguasai hati pikiran kami. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Mencuri hati kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa hadirat-Mu, kami boleh bertemu bukan dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan Tuhan, mempelai laki-laki surgawi Tuhan Yesus. Dan kami adalah jemaat-Mu, mempelai wanita-Mu ya Tuhan, yang ingin menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara kita nyanyikan dan senangkan hati Tuhan Yesus pagi hari ini sebelum kita semua diberkati firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kelegaan. Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Apa yang ku alami Tuhan setiap hari, ku percaya itu Engkau bersama dengan kami. Mari saudara kita nyanyikan pujian dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita kembali kita nyanyikan dengan penuh rasa kasih pada Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami. Adakan, inilah pujian kami, syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku buat segala anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus, si Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku, dalam hidupku. Kami mau katakan terima kasih Tuhan
untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari kita sama-sama angkat pujian kita dengan segenap hati. Terima kasih Yesusku, inilah Tuhan buat anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, ini Tuhan adakan, syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku ya Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, syukur bagimu. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih Yesusku, Yesus, buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, syukur bagimu. Sekali lagi katakan syukur bagimu, syukur bagimu. Oh syukur bagimu. Mari saudara katakan, ucapkan syukur dalam sembah-Mu. Biarlah pagi hari ini kita senangkan hati Tuhan Yesus, karena Dialah yang memberikan keselamatan buat kita. Dia yang memberikan kekuatan yang baru pada hari ini kalau kita ada dan hidup hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik selamanya, Engkau baik selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku Yesusku, buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau Tuhanku layak disembah, ditinggikan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berharga di mataku. Kau telah selamatkan hidupku, Kau telah curahkan darah-Mu untuk tebus dosa kami, melepaskan dari segala kutuk dan sembuhkan sakit penyakit. Dosa kami diampuni, hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau terlalu manis, Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau layak dipuji, disembah. Terima kasih Yesus, haleluya. Nyanyikan pujian, Kau berharga dan mulia di mataku. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang terindah dalam hidup kami, dan Kau layak disembah, ditinggikan di tempat yang maha tinggi. Kami berikan pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu di rumah ya Tuhan. Engkau yang dengarkan segala pujian mereka, doa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berharga dan mulia di mataku Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku ya Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata, bahkan lebih dari apapun, lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia.
Sekali lagi katakan, kau berharga Tuhan di mataku, berharga dan mulia di mataku ya Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata, akan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Mari kita persembahkan sebagai persembahan hidup pujian kita. Ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi alat untuk menyenangkan hatimu bersama dengan anak-anakmu. Kau berharga dan mulia di mataku ya Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan seluruh hidupku, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang berkenan, persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan mulia di matamu, kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup. Amin Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidup kami, Tuhan pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidup kami jadi berkat bagi dunia. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Kami mau menerima berkat-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang meneguhkan, yang memberikan kami kekuatan, kemenangan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berdoa biar Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, menjamah setiap hati kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita akan mendengar kembali firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Temanya adalah mengandalkan Tuhan. Ya, kita akan membaca dalam Yesaya 2, ayat yang ke-22. Ya, kita akan membaca bersama. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa jangan kita berharap kepada manusia. Ya, mengapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Karena manusia tidak lebih, firman Tuhan katakan, dari embusan nafas. Ya, apa artinya? Bahwa manusia itu bersifat fana, ya, tidak kekal, fana, ya. Oleh karena itu firman Tuhan ingatkan kita bahwa apapun yang
saudara kita miliki di dalam dunia ini bersifat fana, tidak kekal. Ya, kita tidak mungkin bergantung kepada sesuatu yang fana, ya, tetapi biarlah saudara dan saya bergantung kepada Allah yang kekal, yang saudara harus kita andalkan, ya, di mana kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima dikatakan bahwa apabila kita berharap kepada manusia dan saudara mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemudian memiliki hati yang jauh daripada Tuhan, maka hidup kita akan terkutuk, ya. Saudara, dikatakan di ayat yang kelima, Yeremia 17 ayat yang kelima, dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya. Tuhan tidak suka, saudara, apabila kita mengandalkan manusia, ya. Tadi dikatakan bahwa manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas, ya. Manusia itu bersifat fana, ya, tidak kekal. Kita tidak boleh berharap kepada manusia, bahkan firman Tuhan katakan orang yang berharap kepada manusia dia akan kecewa, ya, hidupnya berada di bawah kutuk, ya, dia akan kecewa karena tidak selamanya manusia itu bisa, saudara, ya, menolong kita, ya. Pada satu saat dia tidak dapat menolong kita lagi, saudara, ya. Nah, ini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ya. Saudara, inilah ciri manusia akhir zaman. Manusia yang mementingkan dirinya sendiri, ya, manusia yang menjadi hamba uang. Dia mengandalkan manusia, dia, saudara, hatinya jauh daripada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, seakan-akan dia tidak perlu akan Tuhan, ya. Namun mereka tidak menyadari bahwa satu saat apa yang mereka andalkan, apa yang mereka miliki itu akan mereka tinggalkan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa dikatakan orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, digambarkan di ayat yang ke-6, digambarkan ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, ya. Saudara, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan, firman Tuhan katakan mereka hidup di bawah kutuk. Artinya mereka tidak mengalami keadaan yang baik, ya. Saudara, mungkin satu saat, ya, dia mengalami keadaan yang baik, namun itu bersifat sementara, ya. Saudara, karena apa? Karena saudara pada satu saat itu saudara dapat berubah, ya. Saudara tidak kekal, fana. Orang-orang yang kita andalkan itu tidak akan lagi mampu menolong kita, ya. Kita akan kecewa, saudara, nantinya. Kemudian kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, satu saat kita akan lemah, tidak berdaya, saudara. Itu adalah kesombongan, ya. Tuhan sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Tuhan katakan orang-orang yang sombong akan Tuhan rendahkan, ya. Orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan, yang seakan tidak perlu akan Tuhan, ya. Dia pakai pengertian dan pikirannya sendiri, ya, tidak melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Atau dia, saudara, berdoa kepada Tuhan namun dia ingin Tuhan, ya, memenuhi segala keinginannya, seakan-akan Tuhan
Dia yang atur, saudara ya. Karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya saudara kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Nah, saudara dikatakan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik ya. Saudara, sebaliknya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan ya. Orang-orang yang menaruh harapnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Saudara, di masa-masa akhir zaman ini dikatakan firman Tuhan, inilah masa-masa yang sukar dan sulit. Saudara, inilah saudara anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita mengandalkan akan Tuhan. Kita percaya akan Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan ya. Karena Dia adalah Allah kita, saudara. Sumber kekuatan kita, penolong kita, Allah yang setia. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, Dia akan berikan penolong bagi kita, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Ya, Tuhan Yesus katakan bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya ya sampai pada akhir zaman. Ya, saudara, Tuhan yang kita andalkan. Ya, saudara, kita akan lihat bagaimana saudara akan mengalami banyak pertolongan Tuhan, kasih anugerah Tuhan pada saat kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang kita andalkan di dalam hidup kita. Ya, saudara, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering ya, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, saudara, tidak khawatir ya dalam tahun-tahun yang kering, dalam tahun-tahun masa krisis ya, saudara, yang kita hadapi khususnya pada masa-masa saat ini ya. Biarlah saudara dan saya, apabila kita ada kekhawatiran, firman Tuhan katakan serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya. Saudara, kalau Tuhan memberikan kepada saudara kehidupan, Tuhan berkuasa untuk memelihara hidup saudara dan saya. Ya, hanya bagian kita adalah carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, utamakan manusia batin roh saudara. Ya, untuk selalu kita boleh mengenal akan Tuhan, selalu dibaharui, saudara. Ya, lewat firman dan roh Tuhan. Sehingga karakter saudara ya dan saya diubahkan dari hari ke hari, dan kita siap menyongsong Tuhan pada kali yang kedua. Ya, saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa biarlah kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang menolong hidup saudara dan saya. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan seterusnya sampai yang keempat. Dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya, saudara, Tuhan menyertai hidup saudara dan saya pada saat kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, sehingga saudara dan saya boleh mengalami kemenangan, saudara, lewat pergumulan-pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi. Ya, saudara, kembali dalam Yesaya pasal yang kedua, saudara, dikatakan jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya, artinya kita nggak perlu mengandalkan manusia. Ya, karena apa? Manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Ya,
sementara, fana. Ya saudara, satu saat semua yang diandalkan saudara akan hilang lenyap. Ya saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang saudara diperbuat oleh bangsa Israel. Ya pada waktu itu, ya Nabi Yesaya mengingatkan bangsa itu supaya mereka jangan meninggikan diri, menyombongkan dirinya oleh karena kekayaan yang mereka miliki, oleh karena kekuatan yang mereka miliki, ya karena negeri mereka penuh dengan emas dan perak, dan dikatakan di ayat yang ke-7, ya penuh dengan kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Mereka seakan kuat, ya mereka seakan-akan tidak perlu Tuhan, ya mereka berlimpah hartanya, ya namun mereka menyembah berhala, ya buatan tangan mereka sendiri. Mereka tidak perlu Tuhan, justru mereka menyembah berhala. Ya, saudara, berhala zaman modern ini adalah mamon. Ya, karena itu Tuhan katakan jangan kita menjadi hamba mamon, jangan menjadi hamba uang. Ya, saudara, karena itu biarlah kita boleh, saudara dan saya, hanya berharap dan mengandalkan Tuhan, hanya menyembah kepada Allah. Tuhan Yesus bilang kamu nggak bisa menyembah Allah dan juga menyembah kepada mamon. Ya. Saudara, hati kita harus melekat kepada Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan katakan kepada orang-orang yang angkuh dan yang sombong, yang menolak akan Tuhan, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak perlu akan Tuhan, ya, tidak memuliakan Tuhan. Mereka hidup menurut kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri, kesombongannya, ya, karena mereka menganggap bahwa mereka cukup memiliki segalanya, ya harta benda, kekuatan, kekuasaan yang mereka miliki. Namun Tuhan katakan, saudara, kepada orang-orang yang sombong ini, dikatakan di ayat yang ke-11 dari Yesaya pasal yang kedua, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ya, hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Ya, saudara dan saya, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Mulai bangun pagi hari, mencari Tuhan. Bangun pagi hari, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan. Mohon kekuatan daripada Tuhan. Mohon kemenangan dalam setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Sehingga Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan, dan kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, semakin bertambah. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Ya Tuhan, hanya namamu saja yang layak dimuliakan, hanya namamu saja yang layak ditinggikan, ya Tuhan. Manusia tidak layak menerima semua kehormatan. Manusia tidak layak untuk membanggakan diri dengan apa yang ada padanya. Karena firman-Mu mengatakan, kami manusia itu lemah. Kami manusia bersifat fana. Apa yang kami andalkan,
apa yang kami banggakan Tuhan di dalam dunia ini, semua akan berlalu. Oleh karena itu, biarlah kami hanya mau bermegah di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan, menaruh percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan manusia, dia hidup dalam kutuk. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan, dia akan hidup di bawah kutuk. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik, dan terlebih dia akan mengalami kebinasaan yang kekal. Sebaliknya, setiap orang yang merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dialah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai, yang merambatkan akar-akarnya, tidak mengalami datangnya keadaan yang kering. Dan apa yang diperbuatnya, firman-Mu katakan, Tuhan menyertai dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan dalam pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Kami nggak bisa dapat jalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, senantiasa Engkau berjalan di depan kami, menuntun setiap langkah hidup kami, memberikan kemenangan di dalam setiap pergumulan, tantangan yang kami hadapi sepanjang hari ini, agar tangan Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan ya Tuhan, yang kekurangan menghadapi meja-meja yang kosong, Tuhan yang memberkati ya Tuhan, membukakan tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap kami. Kalau ada dosa di dalam hati kami, Tuhan yang ampuni kami ya Tuhan, supaya jangan menghambat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Jangan telinga-Mu tertutup atas kami oleh karena dosa-dosa kami. Ampuni kekurangan kami, ampuni kelemahan-kelemahan kami, ampuni dosa kami ya Tuhan, baik dalam perkataan, baik dalam sikap, baik dalam perbuatan, bahkan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam batin kami ya Tuhan. Ampuni kami, supaya di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kami boleh mengakui segala dosa kami dan mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.